Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Cadul. Ya apa kabar? Sehat-sehat kabeh sekeluarga dong ya, harus ya. Balik mana ambek aku Icang ayam bakar, ayah mudah berbadan kekarya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film yang masih hangat-hangatnya, bergenre action adventure drama. Film ini berjudul Swidak Limo atau 65 tahun 2023. Bercerita tentang seorang pilot luar angkasa yang sedang dalam misi penjelajahan. Namun naasnya pesawat terkena tabrakan asteroid yang membuat pria ini harus terdampar di sebuah planet. Dan ternyata itu adalah bumi ketika berumur 65 juta tahun yang lalu. Tentunya kalian tahu apa yang akan dihadapinya, bukan? Jadi langsung aja kita ke titip-titip pertanyaan lucu dari dulurku Rizky Anggara ya. Cak, mau nanya dong, kalau malam Lailatul Qadar pahala bertambah berkali-kali lipat. Nah, kalau gaji 3 juta per bulan terus kerja di malam Lailatul Qadar, apakah bisa menjadi 3M? Ya, betul, ini jawaban dari Chandra ya, yang betul ya. Dikit lagi lucu Rizky, yuk semangat yuk ya, semangat ya, monggo sekejaken. Di sebuah planet bernama Somaris, seorang pilot yaitu Mills akan menjalani misi penjelajahan luar angkasa untuk kepentingan penelitian. Karena akan pergi selama 2 tahun lamanya, Mills pun dengan berat hati harus meninggalkan istri anaknya yaitu Alia dan Nevin. Semua ini dilakukan oleh Mills karena dia akan mendapat bayaran 3 kali lipat lebih tinggi dari misi penjelajahan yang biasa dilakukan. Dan uang-uang itu akan digunakan untuk menyembuhkan putrinya Nevin yang sedang sakit keras. Say they're tripling your salary, how we can afford to treat her. It's a 2-year I know. I know how long. And I know it's because of me. No, it's not because of you, it's for you. Singkat cerita, misi penjelajahan pun dimulai dengan Mills yang membawa beberapa penumpang dari planet Somaris. Sampai akhirnya pesawat luar angkasa super canggih harus melewati area penuh asteroid yang sebelumnya tidak terdeteksi. Mills pun segera mengambil kemudi secara manual, namun sayang itu sudah terlambat karena jumlah asteroid terlalu banyak dan tidak sedikit pula yang berukuran besar. Banyak bagian pesawat yang hancur, mengalami kegagalan sistem, dan pesawat terpaksa mendarat darurat di sebuah planet yang lokasinya tidak diketahui. Bio chamber compromised. Saat tersadar, Mills langsung mengobati luka di perutnya, lalu memakai perlengkapan astronotnya untuk mengecek pesawat juga kondisi planet tersebut. Sayangnya semua penumpang yang dibawa telah meninggoy sampai terlempar kemana-mana, dan itu membuat Mills sangat merasa bersalah. Namun Mills tidak sadar bahwa di rawa-rawa itu ada seekor makhluk yang melintas. Untung aja nggak dicaplok ya kan. Setelah itu Mills mengirimkan pesan kepada siapapun yang bisa mendengar untuk meminta bantuan dan menceritakan semua yang terjadi. Mulai dari ketabrak asteroid yang menyebar terdampar di planet anta berantah dengan atmosfer yang bersih, sampai pesawatnya terbelah 2 dan hanya dia sendiri yang selamat. Awalnya Mills pun depresi dan sempat ingin bundir karena tahu tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Sampai akhirnya dia melihat ada satu tabung penumpang yang masih hidup dan Mills segera mengeceknya. Tabung itu terlempar cukup jauh dan ternyata bener lur, ada seorang bocil yang masih hidup di dalamnya bernama Koa. Gak pakai lama Mills pun langsung menyelamatkannya. Namun saat akan kembali ke pesawat, Mills akhirnya sadar jika planet itu tidak seaman yang dia kira. Karena Mills menemukan endok-endok berukuran jumbo, juga jejak kaki binatang raksasa yang kalian pasti sudah bisa menebaknya ya kan lur. Dan inilah 65.
Lalu Shin pun memperlihatkan tulisan bahwa Mills ternyata mendarat di planet bumi yang masih berumur 65 juta tahun lalu, atau waktu di mana dinosaurus hidup memenuhi daratan. Setelah berhasil menyelamatkan Koa, Mills pun mulai berkeliling saat pagi hari dan menemukan seonggok tulang belulang dinosaurus yang tewas karena terkena semburan geyser panas. Mills pun melanjutkan perjalanan dan dengan alat canggihnya dia menemukan bagian pesawat yang masih aktif sejauh 15 km dari tempatnya berada sekarang, Lur. Itu pun rute menuju ke sana naik turun dan tentunya sangat-sangat berbahaya. Dari atas bukit, Mills juga melihat ada dinosaurus raksasa menyerupai T-Rex sedang healing bersama anak-anaknya. Lalu tiba-tiba setelah membunuh dinosaurus itu, tak lama kemudian Mills bertemu Koa yang sudah sadar dan mereka pun segera kabur ke pesawat begitu melihat sosok dinosaurus raksasa yang datang mendekat. Mills pun menjelaskan bahwa mereka harus mengecek kondisi bagian pesawat yang masih aktif di atas gunung sejauh 15 km untuk bisa pulang dari sana. Tapi yang jadi masalah ada banyak makhluk-makhluk buas yang bisa menyerang kapan saja. Ternyata Koa tidak bisa mengerti bahasa Inggris karena dia berasal dari negara yang berbeda dengan Mills, meskipun berada di satu planet yang sama, yaitu planet Somaris. Ibaratnya kalau Mills ini ada di Amerika, nah si Koa ini dari Bangkalan Madura gitulah, Lur, ya kira-kira ya. Sebenarnya bisa saja Mills memakai alat penerjemah, namun alat miliknya juga sudah rusak. Berbekal pasir, Mills berusaha menjelaskan sebisa mungkin bagaimana cara mereka untuk pulang. Dan Koa yang mulai mengerti kondisi mereka pun sangat rindu dengan kedua ortunya. Agar Koa tidak panik dan mau ikut pergi ke atas gunung, Mills pun beralasan jika kedua ortunya ada di atas gunung tersebut. Padahal yang sebenarnya kedua ortu Koa juga menjadi penumpang dan sudah meninggal, Lur. Mountain. That's where we... On top of the mountain. Yeah, they're here. Her parents were passengers. Both deceased. Koa yang masih linglung pun berkeliling pesawat dan menemukan video Nevin yang selalu mengirimkan pesan untuk ayahnya dan sangat ingin Mills segera pulang. Setelah itu Mills pun mulai menyiapkan senjata dan keperluan untuk pergi ke gunung, lalu meminta Koa agar selalu berada di dekatnya, tidak boleh berisik, juga bergerak dengan berhati-hati. Perjalanan berbahaya pun akhirnya dimulai. Mereka sempat melihat hewan aneh seperti serangga super lengket, juga menyelamatkan anak dinosaurus yang terjebak, namun sayang dia langsung dibantai oleh sekawanan dinosaurus yang lebih kecil. Ya bisa dibilang kawanan ini kayak raptor di Jurassic Park lah, Lur. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka pun rehat sebentar di air terjun Curug Cimahi. Lalu Mills dan Koa pun ngobrol ngalor ngidul dengan bahasa masing-masing, dan itu membuat Mills teringat dengan putrinya Nevin. Namun saat mereka OTW kembali, sayangnya GPS Mills kehilangan sinyal dan dia harus naik ke atas pohon untuk melihat rute berikutnya. Tapi tanpa dia sadari, ada beberapa kalajengking hinggap di tangan Mills yang membuatnya kaget sampai terjatuh dari pohon. Naasnya karena suara terlalu berisik, datanglah sekelompok dinosaurus ganas menyerupai biawak yang kita sebut saja mereka dengan sebutan Nyambesaurus ya. Di lain sisi karena tulang tangan Mills patah, dia pun berusaha membenarkan posisi tulangnya dengan bantuan Koa. Dan yang terjadi, jelas karena geng nyambe terlalu banyak, Koa pun diminta kabur mencari tempat aman dan sampailah dia di sebuah pantai. Mills pun terus membunuh para nyambe satu persatu, namun ada beberapa yang berhasil lolos mengejar Koa dan untungnya Mills berhasil menyusul tepat waktu.
Karena Koa sangat ketakutan, Mills pun berusaha menenangkannya dengan cara membuat suara dari tiupan ke celah-celah tangan, persis seperti yang sering dilakukannya saat bersama putrinya Nevin. Mereka pun akhirnya lanjut berjalan dan bermalam di sebuah goa sambil melihat kilauan taburan bintang di langit. Namun alat Mills mengatakan jika kilauan-kilauan tersebut bukanlah bintang melainkan sebuah benda yang belum bisa diidentifikasi. Ketika lagi enak-enaknya bubuk, tiba-tiba lampu peringatan berubah menjadi merah yang menandakan adanya bahaya. Mills pun langsung mengecek situasi sekitar sambil membawa senjatanya. Lalu dia melihat Koa yang gumoh karena kemasukan serangga berbahaya. Setelah serangga itu dibunuh oleh Mills dan Koa dipaksa muntah, lampu peringatan masih juga belum padam dan malah semakin berbunyi kencang. Karena ternyata Mamam, ada buyut dari buyutnya T-Rex ya kan? Mereka berdua pun gercep masuk ke lubang di dalam goa dan mencoba melewati celah-celah sempit di sana untuk mencari jalan keluar lain. Untungnya Mills merasakan adanya angin masuk dan dia mulai membongkar batu-batu yang menutupi jalan menggunakan pisau juga bom kecil. Sebelum masuk ke sana, Mills memberikan beberapa biji bom ke Koa untuk jaga-jaga jika diperlukan. Lalu mereka pun mulai merangkak melewati celah udara yang sangat-sangat sempit. Tapi tiba-tiba sayangnya Mills harus kembali terjebak di dalam goa, sedangkan Koa berhasil keluar dari sana dan mulai menyusuri hutan. Mau nggak mau Mills harus balik ke tempat semula, namun tak lama kemudian muncullah seekor dinosaurus melintas yang berperawakan aneh. Duel pun akhirnya terjadi dan Mills yang mulai terpojok alhamdulillahnya bisa mengeluarkan suara bising dari alatnya, lalu menembak mati dinosaurus tersebut. Mills pun akhirnya bisa keluar dari goa dan melihat kilauan di langit yang semakin terlihat jelas. Tapi setelah dicek menggunakan alatnya, tentunya itu bukanlah bintang lur, melainkan asteroid berjumlah sangat-sangat banyak yang akan segera menghantam bumi. Sementara itu dengan cerdiknya Koa mengambil tulang yang ujungnya tajam, lalu dibaluri cairan dari buah beracun sebagai tambahan senjatanya. Namun saat Koa kembali berjalan, muncullah seonggok anakan dino yang membuatnya langsung bersembunyi di dalam batang pohon. Mendengar teriakan Koa, Mills pun gercep menyusul, tapi naasnya dia tanpa sengaja masuk ke lumpur hisap. Koa yang semakin panik karena dinosaurus bisa masuk ke dalam batang pun tanpa pikir panjang langsung mengeluarkan semua bom yang diberikan oleh Mills. Di lain sisi, Mills yang semakin terhisap ke dalam lumpur terus berteriak memanggil Koa. Untungnya Koa datang di saat yang tepat dan langsung menyelamatkan Mills menggunakan pohon. Lalu Mills pun memberitahu bahwa asteroid akan menabrak bumi dalam 12 jam lagi. Maka dari itu mereka harus segera menemukan bagian pesawat yang masih aktif agar bisa kabur dari bumi. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di kaki gunung dan untuk mempersingkat waktu mereka pun memanjat tebing batu di sana yang akhirnya langsung sampai ke bagian pesawat. Untungnya banyak sistem-sistem pesawat yang masih aktif dan Mills pun meminta pesawat bantuan datang ke sana. Sedangkan Koa mencari ayah ibunya di sekitar dan mendapatkan fakta bahwa kedua ortunya sudah tewas. Merasa dibohongi oleh Mills yang sudah tahu tidak ada satupun penumpang lain selamat, of course Koa sangat marah ya kan. Mills pun akhirnya memberitahu bahwa putrinya Nevin juga telah meninggal tepat ketika Mills mulai menjelajah, yang artinya mereka berdua
bernasib sama karena telah ditinggal orang yang paling dicintai. Mendengar itu, Kowa pun akhirnya luluh dan mau menerima kondisinya secara ikhlas. Tapi tiba-tiba puing-puing asteroid sudah mulai berjatuhan menghantam bumi dan Mills pun segera membawa Kowa masuk ke dalam pesawat. Mills pun berusaha mengaktifkan bagian pesawatnya secepat mungkin. Namun sayang asteroid sudah keburu nabrak pesawat dan mereka berdua pun terjatuh. Dalam kondisi masih setengah sadar, T-Rex pun kembali muncul dan berusaha menyerang pesawat mereka. Untungnya Mills berhasil kabur. Dia langsung mengambil senjata dan akan menembak T-Rex itu. Tapi ternyata T-Rex membawa seonggok teman T-Rex lainnya yang secara membabi buta terus menyerang mereka. Melihat Kowa yang terancam dengan heroiknya, Mills mulai menembak T-Rex tersebut berkali-kali hingga pelurunya habis. Dan T-Rex itu pun berhasil dia bunuh. Tapi kalian ingat kan lur, masih ada satu T-Rex lagi yang hidup dan mulai memburu Mills. Tanpa terasa hari pun sudah menjelang pagi. Mills terus berlari agar T-Rex terpancing sampai ke area geyser. Lalu yang terjadi? Ya, ternyata geyser masih belum mempan karena tadi tidak terkena telak. Lalu tepat ketika Mills akan dimangsa, Kowa pun datang menusukkan senjata beracunnya ke mata T-Rex. Sampai akhirnya sekarang ancaman yang harus dihadapi mereka adalah jatuhnya asteroid. Dengan berjalan tertatih-tatih, Mills dan Kowa pun segera masuk ke pesawat dan mulai lepas landas. Di saat bersamaan dengan jatuhnya asteroid berukuran raksasa. Alhamdulillahnya mereka berdua berhasil kabur dari bumi dan pesawat akan mengantarkan mereka kembali ke planet Somasi. Somaris. Mills pun sempat teringat kenangan bersama putrinya dan sekarang dia sangat bahagia karena sudah memiliki Kowa di sampingnya yang telah dianggap sebagai putrinya sendiri. Begitu pula dengan Kowa yang telah menganggap Mills sebagai sosok ayah yang bisa melindunginya. Di akhir film, kita diperlihatkan bagaimana bumi berevolusi tahun demi tahun sejak punahnya dinosaurus akibat terkena hantaman asteroid. Buyar, sebuah film yang sangat tidak sesuai ekspektasi. Dikit banget dinosaurusnya kelihatan lur. Actionnya kurang, visual juga nggak sebagus franchise Jurassic ya kan. Ini fix nyari untung doang sih kayaknya nih film lur. Ya buat selingan tontonan oke lah ya. Kecewa sih tapi ya udahlah ya nggak apa-apa ya. Assalamualaikum lur.